Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadillu sabila. Ayat 44 surat An-Nisa. Ini kita diminta Allah melihat sekeliling. Kalau di masa itu orang juga diperintah Allah untuk melihat. Apakah tidak kamu perhatikan sekitarmu itu ada orang-orang yang dulunya telah diberi bagian kitab. Kitabnya baik, kitab suci, namanya kitab Taurat. Kitab itu juga dibawa oleh Nabi yang mulia, bahkan ulul azmi. Kitab itu juga menjadi satu di antara rujukan kitab-kitab yang memang penting, bahkan sebagian dari isi kitab itu ya menjadi isi Al-Quran juga. Ini menunjukkan bahwa kitab itu pada zamannya memang benar-benar menjadi panduan umat di dalam hidup dan beragama. Nah, pada saat ditunggui oleh Nabi Musa, kaum Yahudi membaca dan mengamalkan kitab Taurat ya sesuai dengan arahan, sesuai dengan originalitas, sesuai dengan keaslian wahyu. Kalaupun ada misalnya penyimpangan, pasti ditegur dan diluruskan oleh Nabi Musa sebagai penggembala umat waktu itu. Nah, tetapi setelah Rasul Musa wafat, setelah Rasul Musa, bisa didengar suara saya? Bisa, Gus. Alhamdulillah. Rasul Musa kemudian wafat, ditinggalkan oleh beliau. Di awal-awal mungkin masih baik. Generasi pertama, santri-santri utamanya beliau masih baik. Masih menjalankan Taurat sesuai apa adanya, sesuai aslinya, sesuai teladan dari Nabi Musa alaihissalam. Artinya masih otentik, tidak ada kepentingan apapun. Menjalankan agama itu benar-benar sesuai dengan koridor, sesuai dengan tujuan arah yang benar. Belum ada kepentingan pribadi, belum ada kepentingan ekonomi, belum ada kepentingan tradisi, belum ada kepentingan politik, dan sebagainya. Namun, sedikit demi sedikit, mulailah setelah masa panjang, generasi kedua mungkin sudah mulai terjadi penafsiran-penafsiran yang berbeda. Ya. Jadi karena penafsiran-penafsiran yang berbeda itulah mulai muncul kepentingan-kepentingan juga. Sehingga di dalam menafsirkan atau mengamalkan kitab Taurat itu juga menjadi berbeda-beda. Manusia kemudian mengamalkan atau menafsirkan Taurat sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ini bukan hanya para pengikut loh ya, tetapi termasuk para tokoh agamanya, para al-ulama Bani Israel. Jadi termasuk para ulama Bani Israelnya. Nah, ini yang berbahaya di situ. Kalau cuma yang menyimpang adalah pengikutnya, mungkin masih bisa diluruskan. Tapi kalau yang menyimpang adalah para ulama Bani Israelnya, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena kemudian dijadikan dasar tuh. Dijadikan dasar. Para ulama Bani Israel itu kemudian menjadikan
apa ya, kemampuan atau otoritas mereka di dalam menafsirkan Taurat itu menjadi justifikasi kebenaran. Lah kalau sudah kayak gitu kan umat yang kemudian ngikutinya secara salah kan makin banyak. Kalau sudah begitu, maka yang tersesat makin banyak. Bahayanya di situ. Sehingga apa? Orang yang yashtaruna dhalalata, memperjualbelikan kebenaran atau hak dengan kesesatan itu makin banyak juga. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena kemudian umat yang disesatkan ini merasa bahwa seolah-olah mereka mengikuti jalur yang benar, padahal sebenarnya mereka sedang tersesat dari jalan yang benar. Nah, di ayat ini ada kalimat wa yuriduna an tadillu sabila. Dan mereka berharap agar kamu tersesat dari jalan yang benar. Ternyata keinginan mereka untuk menyesatkan umat itu begitu besar. Keinginan mereka untuk memberikan satu pemahaman yang berbeda dari aslinya itu tidak pernah padam sejak dulu. Sehingga mereka merekayasa dalil-dalil, mereka merekayasa penafsiran-penafsiran dari kitab Tauratnya agar sesuai dengan kepentingannya. Nah, sekarang kita tarik contoh tadi. Kalau Allah menempatkan fenomena itu di dalam kitab Al-Quran, berarti memang kita diminta membuat itu sebagai contoh, sebagai pelajaran. Apa pelajarannya yang bisa kita ambil? Ya, kita terhadap Al-Quran. Kita terhadap Al-Quran itu benar-benar sekarang harus memahami secara apa adanya. Jangan dijadikan sebagai hanya pemanis. Kita juga harus hati-hati dengan pemahaman yang keliru tentang Al-Quran. Karena sekarang saya mau tanya sama sampean, ada nggak orang-orang yang kemudian seperti Bani Israel dulu, yang kemudian memperjualbelikan kebenaran dengan kepentingan-kepentingan tradisi, kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, sehingga mereka menafsirkan agar sesuai dengan kepentingan-kepentingan tadi. Ada nggak zaman sekarang? Saya mau tanya. Banyak tuh, ada. Ada nggak? Ayo monggo. Kalau ada, sampaikan dengan buktinya. Silakan. Silakan. Saya mau dengar dari pendapat sampean. Ada nggak sekarang ini faktanya orang-orang yang mempergunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau dalil-dalil pembenar dalam agama untuk membenarkan tindakan ekonominya, tindakan politiknya, tindakan golongannya, tindakan atau amalan tradisinya agar sesuai. Ada nggak? Banyak, Gus. Ya, saya minta satu persatu dengan contohnya, coba. Ayo silakan. Siapa yang mau ngomong? Supaya kita bisa mengambil itibar dari ayat 44 ini. Ayo silakan. Monggo, siapa yang mau bicara dulu? Izin, Gus.
Marhaban. Biasanya di kalangan masyarakat kita ini dalam rangka mencari pemerintah suara politik itu kan banyak itu menyampaikan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kan apakah termasuk menjadikan ayat sebagai untuk membela kepentingan politik, Gus? Saya kira itu, Gus. Bismillah. Oke. Itu pertanyaan, pernyataan tadi itu. Pertanyaan, Gus, bagaimana menurut pandangan? Oh, belum. Ini belum waktunya pertanyaan. Ini waktunya saya minta pendapat sampean pernyataan. Pernyataan dulu. Saya justru tanya ini. Apakah saat ini itu ada fenomena seperti yang dicontohkan oleh Al-Quran ketika orang-orang Bani Israil zaman dulu itu? Apakah sekarang fenomena ini ada gitu, pertanyaan saya? Izin, Gus. Ya, silakan. Izin, Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di media sosial itu, Gus, bahwa kalau kita tidak memilih salah satu ini di bidang politik, Gus, ngapunten. Kalau kita tidak memilih salah satu calon tertentu, kita adalah orang kafir, Gus. Jadi kita dikafir-kafirkan. Ngapunten, Gus. Gimana Mas Ayu? Jadi kalau ada di media sosial itu, kalau kita tidak memilih salah satu calon tertentu, kita termasuk orang kafir. Ngapunten. Kayak gitu, Gus. Ngafir-ngafirin orang ya. Ayo kasih contoh lagi. Siapa lagi? Misi Gus. Singkat, padat, nggak usah mukodimah. Ayo silakan. Sekarang kan banyak terjadi Gus. Seakan-akan dibuat secara tersembunyi atau tertutup, samar-samar Gus. Terutama contohnya bank syariah itu termasuk subhat. Itu kebanyakan yang mengelola kan orang Islam sendiri Gus. Terima kasih Gus. Oke. Ada lagi, silakan. Saya pengen dengar lebih banyak. Apakah saat ini ayat 44 ini juga melanda kaum muslimin dengan Qur'annya? Kalau iya, tolong beri bukti. Silakan. Gus, itu Gus. Seperti kredit itu kan nggak boleh. Ada ulama mengatakan bahwa seorang konsumen dikasih pilihan. Kalau yang 15 tahun bayarannya sekian, lebih banyak, terus yang 20 tahun lebih banyak lagi. Itu kan pilihan kita, jadi itu halal. Ada ulama yang mengatakan seperti itu, Gus. Matursun. Ada lagi? Beberapa hal begini ya. Dari yashtaruna dhalalata, di dalam ayat lain disebutkan banyak. Yashtaruna dhalalata bil huda. Jadi menukar atau menjual belikan kesesatan dengan hidayah. Ini tidak banyak orang mengaitkan dengan zaman sekarang. Loh. Orang selalu hanya menganggap ini sebagai lepas sesuatu yang dulu terjadi. Jadi Quran itu kan bukan hanya bicara tentang fenomena yang dulu lalu tidak berlaku sekarang. Tidak. Kenapa Quran itu dianggap berlaku sampai akhir zaman? Karena fenomena yang disoroti zaman dulu itu sebagai pelajaran. Makanya kalimatnya alam taro. Tidakkah kamu perhatikan kan gitu? Tidakkah kamu perhatikan? Dulu orang-orang yang utun nasib minal kitab sudah diberi kamu tidak memperhatikan lah ilaladina kepada orang-orang yang dulu sudah pernah utun nasib minal kitab, diberi kitab mereka juga mungkin hafal, mereka juga pandai
penafsirannya, mereka juga ahli kitabnya, mereka jadi al-ulama Bani Israil. Mereka memperjualbelikan kebenaran itu. Mereka orang-orang yang diberi kitab, yang sudah hafal Quran, kitabnya saat itu. Kitabnya saat itu. Tetapi kemudian mereka yastaruna dolalata itu. Nah, yastaruna dolalata itu ada minimal 3. Pertama, mereka taktumunal kitab, menyembunyikan isi kitab. Ada yang agak pahit, nggak disampaikan. Ada yang haram, tapi nggak disampaikan. Gitu. Kemudian ada yang perintah yang agak berat, nggak disampaikan. Agar disenangi orang. Atau ada larangan yang tidak disukai oleh umat, tidak disampaikan. Itu namanya taktumunal kitab, menyembunyikan isi kitab. Ada yang kedua adalah talbisul haqqo bil batil. Jadi talbisul haqqo bil batil itu mencampur adukkan antara hak dan batal. Ya, talbisul haqqo bil batil. Nah, talbisul haqqo bil batil coba dilihat di surat Al-Baqarah ayat 144. Bukan 142 ya, ayat 42. Bukan 142 ya, ayat 42. Coba dibaca, silakan. Coba dibaca, silakan. Sudah ketemu? Al-Baqarah 42. Al-Baqarah 42. Cepat. Cepat. Yang sudah siap. Yang sudah siap. Al-Baqarah 42. Al-Baqarah 42. Silakan. Pak Bakhrul, silakan Pak Bakhrul. Silakan. Pak Bakhrul, silakan Pak Bakhrul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Shadaqallahul adzim. Nah, satu ayat sudah memuat dua tadi. Jadi metode dalam menjualbelikan ayat Allah itu dengan cara itu pertama, mencampur adukkan antara yang hak dan yang batal. Jadi yang dilarang dalam Al-Quran, tapi tradisi memang boleh, kemudian dicarikan ayat-ayat seolah-olah tradisi itu benar, lalu dicampur. Nah, gitu. Misalnya nyadran sesajen ke laut kepada Dewi siapa, lalu kemudian diawali dengan bacaan sholawat, al-fatihah, dan lain sebagainya. Nah, ini kan seolah-olah menjadi benar. Itu talbisul haqqo bil batil. Sementara yang taktumul haqqo, kamu menyembunyikan, itu tadi itu yang saya contohkan. Ada hal-hal yang baik, yang benar, tapi nggak disampaikan karena bertentangan dengan nafsu manusia atau tradisi masyarakat. Nah, saya mau tanya sekarang. Hal-hal semacam itu ada nggak dalam kondisi sekarang? Nah, tadi yang sudah jawab, berhenti dulu. Sekarang saya pengen yang belum jawab. Kalau iya ada, apa contohnya? Silakan. Gus ada, itu di kuburan, bancaan di kuburan, Gus. Manganan kalau orang Jawa. Manganan di kuburan. Oke, ada lagi. Ada lagi? Silakan. Orang yang sedekah bumi, Gus.
Ya, Orang yang sedekah bumi, pertama sholawat dulu. Kemudian ujung-ujungnya itu Kiki apa itu yang manggil danyang-danyang gitu pakai dupa-dupa gitu, Gus. nah, itu benar yang disampaikan Bu Jaro. Yang berbahaya adalah kemudian ada yang mengerti agama, yang kemudian mencarikan dalil pembenar atas perilaku itu. Nah, itu loh. Yang kemudian masyarakat kemudian merasa mendapatkan justifikasi, mendapatkan pembenar, bahkan otorisasi dan autentikasi untuk ya go ahead, lanjutkan. Nah, itu kan yang berbahaya ya. Oke, itu jadi wayuriduna antadillu sabila itu yang menjadi bahayanya dan kita di warning Allah. Kita sadar bahwa itu keliru. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Dan cukuplah Allah sebagai dan Allah tahu siapa musuh-musuh kalian. Allah tahu siapa yang menjadi penghalang dari agama ini, dan cukuplah Allah sebagai pelindung bagi kalian, dan cukuplah Allah sebagai penolong bagi kalian. Dalam kondisi seperti itu, kemudian terhimpit, jangan merasa risau, jangan merasa minder, apalagi mundur, jangan. Tetaplah maju dalam kebenaran, meskipun tidak cocok dengan banyak kepentingan, meskipun mungkin berbeda dengan mayoritas, cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya, itu ya, jadi ayat 44 sampai ayat 45. Silakan, kalau sekarang ada yang mau ditanyakan, monggo. Izin Gus Lori. Silakan Pak Jo. Sekarang ini kan pas marak-maraknya perpolitikan ini Gus. Ada kita mengikuti si A dalam artian berbeda keyakinan dengan kita itu dengan alasan siasah. Nah, yang saya tanyakan di sini itu batasan siasah ini sampai di mana Gus? Matur suwun. Siasah itu bahasa Arab. Artinya politik. Agama itu mbahnya politik. Kita tidak bisa disarankan betul untuk benar-benar memanfaatkan seluruh panggung untuk bagaimana agar agama ini diterima oleh manusia, memanfaatkan seluruh saluran melalui saluran tradisi seperti yang dilakukan oleh para wali dulu, sehingga pelan-pelan masuk melalui tradisi mereka, yang intinya nanti adalah kemudian yang tradisi yang tidak sesuai dengan syariat akan dihilangkan, yang tradisi sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat akan tetap dipakai. Tapi melalui itu, ada yang melalui saluran politik. Beberapa muridnya para wali kemudian masuk melalui saluran politik. Mereka masuk dengan cara masuk ke dalam pemerintahannya kerajaan Majapahit waktu itu. Masuk. Ada yang melalui sosial budaya, akulturisasi. Dengan cara apa? Menikahi anak-anaknya para pembesar negeri waktu itu. Dinikahi. Nah, semua itu adalah siasah. Semua itu adalah strategi. Ada yang masuk melalui ekonomi. Menjadi pedagang-pedagang besar yang dilakukan oleh para penyeru Islam pertama, pedagang-pedagang dari Gujarat masuk ke Aceh waktu itu, sehingga Aceh dianggap sebagai serambi Mekah. Seluruh saluran itu, sosial, budaya, ekonomi, politik, dipakai untuk masuknya Islam ke dalam satu wilayah atau satu pribadi manusia.
itu boleh, silakan. Tapi yang paling penting untuk diingat bahwa ketika sampean melakukan itu, sampean harus meyakini betul bahwa sampean sudah benar-benar Islam. Sehingga ketika ingin masuk ke lewat ekonomi, lewat politik, lewat sosial, lewat budaya, lewat tradisi, sampean tidak malah terwarnai gitu loh. Sampean malah tidak terwarnai. Ini kan kebanyakan karena mereka sebenarnya juga belum benar-benar Islam secara ini, sehingga ketika masuk menjadi minoritas dalam satu parlemen, tidak bisa malah merubah, apalagi kok mewarnai, tapi malah terwarnai, karena memang akhirnya itu tadi, kemudian disesuaikan, dicarikan dalil-dalil pembenar karena belum mampu merubah, akhirnya ya gimana lagi kita, nah akhirnya kepentingan pribadi yang muncul. Lah gimana sekarang? Kita siapkan dulu kader-kader yang benar-benar muslim. Kenapa? Saya kasih contoh. Partai politik Islam itu sudah ada sejak tahun 55. Pada saat Islam masih 95% di Indonesia. Lalu kenapa tidak menang? Kenapa tidak menang? Sudah ikut sejak tahun 55. Sampai kemudian tahun 71, sampai kemudian selanjutnya. Partai politik Islam tetap ada. Artinya umat Islam ini bukan kok sekarang-sekarang aja kayak sok-sokan. Kita ini harus berpolitik. Umat Islam itu sudah berpolitik sejak tahun itu, 55, sejak demokrasi digulirkan dulu. Jangan sok-sokan kemudian seolah-olah baru sekarang sampean mengajak umat Islam sudah berpolitik sejak dulu. Dan Islam sudah menguasai panggung pemerintahan sejak dulu. Mana presiden yang enggak Islam? Mulai dari negeri politik ini berdiri. Mana ketua DPR yang tidak Islam sejak negeri ini berdiri? Mana? Kapan mayoritas parlemen tidak dikuasai oleh mayoritas muslim? Kapan gubernur dan bupati tidak mayoritas muslim di negeri ini? Kapan polisi maupun TNI tidak mayoritas muslim di negeri ini? Lalu kapan manusia muslim tidak berpolitik? Sekarang saya tanya, apakah negeri ini sejak didirikan sampai sekarang membaik atau tidak membaik? Hah? Tidak membaik. Apa? Gimana? Itu tadi Pak Jo. Sehingga kita bukan kemudian anti politik. Sudah berpolitik kok sejak dulu. SPMA juga sama. SPMA sudah mulai memperjuangkan sejak tahun 71. Ketika Abi Muchtar, Pak Guru Muchtar aktif, kalau saya nggak akan masuk politik kecuali ada lembaga yang semi resmi pemerintah. Nah, lalu munculnya partai, waktu itu belum partai, dianggap Golkar. Pak Guru ikut kampanye, karena waktu itu benar-benar punya jargon yang mensejahterakan rakyat betul. Malah waktu itu Pak Guru Muchtar dianggap kafir. Karena yang dianggap muslim hanyalah P3 waktu itu. Nah, perlu diingat itu. Jadi hampir seluruh kiai waktu itu ikut P3. Nah, Pak Guru Muchtar waktu itu mendukung Golkar. Dianggap kafir, dikafir-kafirkan waktu itu. Nah, setelah kemudian 71 menang, Pak Guru mulai menarik diri. Tidak ikut dalam fungsionarisnya maupun politik praktisnya. Sudah. Ketika kemudian Golkar makin maju, Pak Guru melihat, oh ya sudah, saya cukup di situ. Sehingga tidak mengambil kepentingan apapun di sana. Ingin benar-benar merubah waktu itu pandangan. Lalu kemudian sampai 76, ada lagi pemilu, sampai semua tokoh agama yang dulu mengkafir-kafirkan mulai malah mendekat kepada Golkar. Ikut di Golkar. Kenapa? Karena sudah ada madunya. Karena sudah ada bagian duniawinya. Tidak pernah ada. Saya berpolitik. Saya tahun 2009 ikut keterjun untuk sebagai DPD ingin mendakwahkan ajaran ini. Keliling saya kampanye ke 34 kabupaten kota di Jawa Timur. Non partai. Karena ingin masuk ke seluruh partai.
saya dapat 324.000 suara sebagai ikhtiar untuk menyampaikan ajaran ini. Jadi bukan kok tidak berpolitik. Seolah-olah, oh SPMA ini nggak berpolitik. Jangan salah. Lah sampean baru sekarang-sekarang ini karena ada euforia yang digaungkan oleh beberapa orang yang pecahan dari partai tertentu, kemudian membuat partai baru, lalu kemudian buat jargon-jargon baru, seolah-olah itulah yang paling memperjuangkan agama, itulah seolah yang paling ala mas bro. Coba tahu sama lihat betapa dulu misalnya dia mencaci si A, sekarang karena ikut di partai tertentu, lalu kemudian sangat menyanjung-nyanjung si A. Ya itulah yang disebut kepentingan pribadi. Lalu SPMA enggak begitu. Lalu gimana kita sekarang? Ayo kita siapkan generasi yang benar-benar nanti mewarnai, tidak terwarnai. Oh iya, gitu. Sehingga tidak terjadi tahun 55 sampai 2024 ini. Yang politik sudah dikuasai oleh umat Islam, tapi ya begini-begini saja. Karena apa? Ya, jangan bilang siapa-siapa ya. Iya. Dengar. Pelan-pelan. Ya karena kita belum Islam. Lah kenapa Islam nggak menang? Ya karena kita belum Islam. Islam baru di bibir dan KTP. Itu. Lalu gimana kita? Politik kita adalah politik yang mempersiapkan generasi yang benar-benar Islam. Supaya tidak hanya menang secara kuantitas, tapi menang secara kualitas. Loh gitu loh. Iya, termasuk sampai ngaji tiap pagi sama saya ini termasuk satu di antara penyiapan kader-kader politik. Oh gitu. Yang digendong Mas Abid itu nanti gimana caranya biar nanti kalau jadi kepala desa, ya gitu kan. Kalau nanti jadi anggota dewan, itu sudah ngaji sejak kecil tentang akhirat, sehingga nggak mempan korupsi, gitu ya. Begitu Pak Jo. Oh jadi panjang ini jadinya. Sudah. Jadi kuliah politik malah. Oke, saya rasa itu. Ada lagi? Hubung hari akad ini yang pegawai negeri. Silakan Bu Jaro, singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Jaro. Apa intinya? Monggo. Nanya soal yang tadi Gus, tradisi antara yang sedekah bumi dengan sholawat tadi kan, antara ini pengajian kemudian disusul dengan acara kuda lumping yang pakai dupa-dupa yang segala macam itu. Saya itu pernah Bu Jaro. Saya itu pernah. Yang saya tanyakan itu kan katanya harus dipertahankan karena melestarikan budaya gitu loh Gus. Ya, jadi saya itu pernah diundang pengajian besar. Saya alhamdulillah menyampaikan dengan senang karena semua alhamdulillah mendengarkan dengan khusyuk. Begitu saya turun panggung, alhamdulillah pembawa acaranya. Acara pengajian telah selesai. Terima kasih kepada para ustadz yang telah memberikan tausiahnya. Sudah selesai, sudah. Lalu muncul lagi pembawa acara kedua. Sekarang acara yang kedua adalah acara selamatan pembangunan jembatan, akan dimulai dengan penanaman kepala kerbau. Waduh, saya tidak tahu itu. Nah kayak gitu, sama dengan tadi kuda lumping dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi ini yang menyimpan bibit-bibit kemusyrikan yang memang harus kita pisahkan betul dari hak ini. Jadi kalau misalnya ada yang menentang kita, kemudian yang gini gitu, ya sudah enggak apa-apa. Pana amaluna walakum amalukum. Ini amalku, kamu amalku begitu, ya sudah enggak usah saling mencemooh. Gitu kan? Itu. Ada lagi? Mungkin Gus. Ya. Apa? Apa? Oke, ada? Izin Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang wayang tuh, Gus. Wayang. Ya, sebenarnya gini, wayang itu adalah ciptaan para wali yang waktu itu seperti yang tadi saya sampaikan, masuk melalui tradisi.
Jadi waktu itu memang sulit kalau masuk ini. Semua wali yang masuk melalui tradisi itu tahu bahwa ada proses yang nanti pada titik tertentu pada masanya semua yang bertentangan dengan Islam akan dihilangkan. Wayang itu sebenarnya baik. Yang tidak baik itu hanya ada pada membuat gambar-gambar atau patung yang di 3 dimensi yang menyerupai atau bernyawa. Ini yang menjadi keliru. Yang kedua, wayang selama tidak dicampuri dengan misalnya ritual-ritual tertentu, karena pada saat para wali juga tidak ada. Nah, itu baik, tapi kemudian kalau dicampuri dengan ritual-ritual tertentu, menjadi rusak. Isi yang ketiga, dari cerita yang ada di pewayangan itu harusnya sama dengan yang disampaikan para wali. Waktu itu para wali misalnya, jimat jamus kalimosodo. Kalimat sada itu kan artinya kalimat syahadat yang kemudian dibahasa Jawakan. Nah, itu sebagai cara waktu itu untuk membahasakan Islam yang sama sekali tidak dikenal oleh umat menjadi sini. Tapi kemudian kalau kemudian itu kalimosodo itu diartikan nanti sekarang keris yang harus dimandikan apa segala macam. Nah, ini yang kemudian terjadi penyimpangan. Oke. Ada lagi? Terakhir, Mas Rahman, silakan. Apa Mas Rahman? Iya Gus, terima kasih atas kesempatannya. Mau nanya ini Gus, berarti kita dalam dakwah itu boleh menentukan niche marketnya gitu nggak Gus? Atau memang harus seimbang dalam penyampaian basyiron wa nadhironnya gitu? Karena memang saat ini anak muda itu rata-rata sukanya ke pengajian yang basyiron terus Gus. Apakah Ustadz itu melanggar hal itu atau enggak gitu? Terima kasih Gus. Ya, jadi sebenarnya harus balance Mas Rahman. Strategi dakwah itu harus kadang keras memang, ya kadang harus lembut. Benar itu tadi sampaikan. Kalau kita motong pohon yang besar, lalu pakai dalil dakwah itu harus lemah lembut, pakai silet yang kecil, siririt, kira-kira motong pohon seperti itu kapan selesainya? Nggak bisa. Harus dengan gergaji, wah keras banget. Tapi kalau kita misalnya mau memperbaiki jam tangan yang onderdilnya kau kecil-kecil, tidak mungkin pakai kapak yang besar, tapi pakai jarum yang kecil dan harus pelan-pelan, harus lembut gitu. Sama dengan misalnya kemusyrikan yang sudah benar-benar mengakar. Rasulullah saat itu ketika mau menghancurkan patung-patung yang di Ka'bah ya tidak dengan pelan-pelan, ketika sudah diberi kekuasaan ya kemudian dihancurkan betul, tidak dengan pelan-pelan. Tapi ketika hendak menyadarkan paman beliau untuk bisa masuk Islam ya pelan-pelan banget dengan cara yang lemah lembut dan seterusnya. Sehingga basyiron wa nadhiron, baik memberi peringatan hal tentang neraka dan lain sebagainya maupun memberikan gambaran tentang nikmatnya surga, itu harus benar-benar disampaikan secara balance. Jangan sampai karena misalnya kita ingin dapat umat atau audiens yang lebih banyak dari kalangan anak muda, lalu kemudian kita abai untuk menyampaikan tentang neraka. Mereka lari nanti Gus, loh. Kalau begitu memang sejak awal sudah tidak benar. Nah, kalaupun sampean misalnya mereka tidak lari karena menyampaikan yang enak-enak saja, berarti mereka itu bertahannya itu adalah sampean hanya dapat casing saja tuh. Nggak dapat Islam yang utuh, sehingga apa? Ketika mereka benar-benar memperjuangkan Islam di parlemen atau di politik tadi, akhirnya jadi caleg-caleg yang kompos juga. Yang ketika kemudian menjadi caleg ya kemudian masih tetap korupsi dan sebagainya, meskipun Muslim gitu. Nah, ini kita ingin dapat kuantitas atau kualitas. Tentu pengen dua-duanya, tapi kalaupun tidak bisa dua-duanya, kita ingin dapat yang kualitas. Saya rasa itu kajian kita. Nanti kalau terus-terusan panjang ini, kita sudah lewat hampir 7 menit lebih. Terima kasih. Tetap semangat. Sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun di tempat rekreasi tetap ngaji. Nah, ini yang hebat nih. Alhamdulillah, meskipun dengan gigi yang ditempel salon pas begitu besar tetap ngaji. Wah, ini berarti nggak keren, masa sakit gigi. Pak Wahyu. Nah, itu loh. Masa sakit gigi ditambal salon pas itu besar. Ya, Gus. Kalau makan dikit memang sakit gigi ya, Gus. Kalau makannya dikit sakit gigi ya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan jasmani rohani, memberikan kita kesehatan, kelancaran rezeki yang halalan thayyibah,
diberikan Allah perlindungan dan kemenangan melawan dajjal duniawi. Kita dibimbing dalam siratal mustaqim ila akhirih husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal ahyan. Allahumma atina fi man atayta wa afina fi man afaita wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na والوباء وبعد الحسن من الشيطان الرجيم كفر ربنا نجينا ولينا وسعفنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيدك نقطة الأمطار ربنا من فاكتبنا مع شهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اغفر لي ولأخي وللوالدي ولذريتنا ولأصحابنا ربنا اجعلنا مسلمين قوم ذريتنا وتمسلنا على قوارنا ونسكن وتب علينا ربنا افرغ لنا الصبر والسبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل